CPNS Kemenkes, Angkatan 3, Gelombang 2, Kelompok 3 akan membawakan video pembelajaran tentang wawasan Nusantara dan wawasan kebangsaan. Halo, perkenalkan, nama saya Jimmy Fran. Saat ini saya menjabat sebagai dokter ahli pertama di Satuan Kerja Balai Kekarantinaan Kesehatan kelas 1 Tanjung Balai Karimun. Halo, nama saya Rasindi Koritrisya. Saya menjabat sebagai dokter ahli pertama di Satker BKK kelas 1 Tanjung Pinang. Halo, perkenalkan nama saya Restu Pujianto. Saat ini menjabat sebagai penata anestesi ahli pertama di Satuan Kerja Rumah Sakit Dr. Muhammad Husin, Palembang. Halo, perkenalkan nama saya Sabrina Mutiara Amelia. Saat ini saya menjabat sebagai terapis gigi dan mulut ahli pertama di Satuan Kerja RSUP Fatmawati, Jakarta. Nama saya Muhammad Ramadan Faturrahman, jabatan penata anestesi ahli pertama, Satker Rumah Sakit Umum Dr. Muhammad Husin, Palembang. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan wawasan ini, kita memandang Indonesia sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Nilai yang terkandung adalah persatuan, keadilan, kesejahteraan, serta menjaga keutuhan NKRI. Tujuan wawasan Nusantara adalah agar bangsa Indonesia mampu menghadapi tantangan global dengan tetap menjunjung tinggi nilai persatuan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam memahami jati diri, identitas, dan cita-cita nasional. Wawasan kebangsaan menekankan pada pentingnya rasa cinta pada tanah air, persatuan, bela negara, demi berlangsungnya kehidupan bangsa. Semangat kebangsaan sudah diwariskan sejak para pejuang bangsa. Kita sebagai generasi muda wajib melanjutkan perjuangan itu. Contoh penerapan wawasan Nusantara adalah menghargai keberagaman budaya, agama, dan suku Indonesia. Sedangkan wawasan Nusantara dapat dilakukan dengan royong, disiplin, tata tulu, dan menjaga persatuan yang seolah-olah masyarakat. Sebagai generasi muda, kita harus terus mengamalkan nilai-nilai wawasan Nusantara dan wawasan kebangsaan. Dalam kesederhanaannya, seni menenun menjadi salah satu warisan peradaban yang hingga hari ini tetap hidup dan terus dijaga oleh tangan-tangan terampil dari desa. Sebuah pulau di sebelah timur Jawa yang dihuni oleh masyarakat penganut Hindu. Sebagai penutup perjalanan ini, mari kita melangkah ke Pulau Bali, permata timur Hindia Belanda yang memiliki kekayaan budaya nan unik dan luhur. Kami tiba di Singaraja, ibu kota yang memancarkan keindahan khas, tenang, bersahaja, namun anggun dalam tiap lekuk jalannya. Warga Bali menyambut hari-hari mereka dengan langkah tegap penuh martabat. Di antara arsitektur khas dan suasana tropis yang menenangkan, masyarakatnya berjalan perlahan namun pasti, memancarkan semangat tradisi yang kuat dan rasa hormat terhadap warisan leluhur. Di Bali, kita bisa melihat dengan jelas bagaimana kekayaan budaya dan imajinasi orang-orang timur sangat memukau. Banyak perayaan megah sering diadakan, seperti lomba balap kerbau yang dihiasi dengan sayap emas dan lonceng kayu raksasa. Tanpa perhiasan ini, hewan-hewan tersebut sudah termasuk dalam jenis yang sangat indah. Mereka semuanya berwarna putih di bagian belakang tubuh mereka. Perlombaan terus berlanjut, melintasi sawah basah yang dipenuhi air. Ini bukan sekadar perlombaan, tetapi juga tentang kehormatan.
siapa yang bisa mengendalikan pasangannya dengan lebih baik. Seringkali, perlombaan berubah menjadi pertunjukan air, di mana pengemudi kerbau adalah prima ballerina yang memimpin tarian air tersebut. Nilai akan keindahan dan yang lebih tinggi dapat ditemukan pula di dalam kuil-kuil Hindu di Bali, di mana perayaan-perayaan persembahan yang luar biasa sering diselenggarakan. Persembahan ini terdiri dari bunga, makanan, buah-buahan, hingga hewan. Salah satunya terlihat di sini, di mana sebuah babi sedang dipersiapkan untuk dipanggang sebagai bagian dari upacara. Sebagai bagian dari tradisi yang sangat dihormati, wanita-wanita Bali dengan penuh perhatian membawa persembahan berupa bunga dan makanan, lalu membawa mereka ke kuil. Cara mereka menata buah-buahan dan benda lainnya di atas kepala dengan keseimbangan sempurna sangat mengagumkan, menunjukkan keterampilan dan dedikasi mereka dalam menjalankan ritual keagamaan. Ketika mereka berjalan menuju kuil, kami tak hanya terpesona oleh kemampuan mereka, tetapi juga oleh kecantikan luar biasa yang banyak dari mereka miliki. Kecantikan ini tidak hanya terlihat pada fisik, tetapi juga pada kekuatan dan keharmonisan batin yang terpatri dalam budaya Bali. Lewat tarian suci dalam upacara di pura, sebagai penghormatan kepada para dewa. Dalam gerak dan ekspresi itu, tersimpan jiwa lugu masyarakat Bali yang haus akan nilai-nilai spiritual dan makna-makna mistik, mencapai puncak penghayatannya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.